Kemungkinan besar kamu melakukan banyak hal seperti orang lain, dan itu tidak masalah, itu keren. Tapi aku tahu kamu menginginkan lebih dari hidup. Nama aku Charlie, dan senang sekali bertemu denganmu. Ya, aku punya banyak saran yang tidak konvensional. Hal-hal yang aku lakukan di usia 20-an untuk membantuku sampai ke tempatku sekarang. Aku menjalankan beberapa perusahaan yang berbeda, aku memiliki lebih dari 60 orang di timku, dan aku menjalani hidup yang cukup fantastis. Segala sesuatu yang aku lakukan bertujuan untuk sedikit berbeda. Aku tahu kamu juga ingin melakukan hal-hal sedikit berbeda. Kamu mungkin sudah disuapi banyak saran yang sangat umum dan tradisional. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu dan seharusnya tidak mengikuti aturan tradisional jika kamu ingin menjalani hidup yang luar biasa. Jadi aku akan membawamu melalui 15 saran yang tidak konvensional. Hal-hal yang tidak kamu dengar dari kebanyakan orang dan aku jamin ini akan sangat membantumu. Baiklah, mari kita mulai. Nomor satu adalah menghabiskan 2 jam per hari untuk belajar hal-hal acak. Apakah itu tentang cara berlatih untuk triathlon, cara membuat situs web, cara melakukan pemesanan, cara menulis salinan yang efektif, ekonomi, pembuatan konten, atau resep untuk makan sehat. Sungguh, daftarnya terus berlanjut. Sekarang aku melakukan ini sepanjang usia 20-an dan aku masih melakukannya sampai sekarang di usia 30-an. Banyak orang bertanya padaku mengapa aku membuang-buang waktuku. Melihat kembali, mengetahui bagaimana dunia bekerja dan memiliki banyak keterampilan benar-benar membuka pintu untuk banyak peluang baru. Apa yang seharusnya kamu lakukan adalah membaca buku, berpartisipasi dalam forum, dan menonton video YouTube. Semua untuk memperkaya otakmu dengan hal-hal baru. Banyak orang memberitahumu bahwa ini hanya untuk membuang-buang waktu, tapi aku pikir ini merasa ingin tahumu dan benar-benar belajar bagaimana dunia bekerja akan berdampak besar pada kesuksesanmu secara keseluruhan. Tidak tahuan bukanlah kebahagiaan, ketidaktahuan itu menyebalkan. Dan semakin banyak yang bisa kamu ketahui tentang dunia, semakin baik kamu mempersiapkan diri. Baiklah, selanjutnya adalah kamu ingin menemukan pasanganmu sebelum kamu kaya. Kata kuncinya di sini adalah sebelum. Ketika kamu melakukan ini, kamu mungkin menemukan seseorang yang memiliki nilai-nilai, etos kerja, dan sifat-sifat yang penting lainnya yang sama. Jauh lebih mudah untuk menemukan seseorang seperti ini saat kamu masih berjuang. Karena percayalah, setelah kamu kaya, menemukan pasangan yang benar-benar cocok menjadi jauh lebih sulit. Aku telah bersama dengan pasanganku sejak kami berdua benar-benar tidak punya uang. Jadi aku tahu dia tidak mengincar uang. Dia juga kaya sekarang. Jadi dia tahu bahwa aku juga tidak mengincar uang. Karena aku sangat senang bahwa hubungan kami tidak dibayangi oleh uang. Ya, aku akan mengatakan bahwa jika kamu kaya, akan lebih mudah untuk menemukan seseorang yang lebih menarik secara tradisional. Ada begitu banyak variabel baru yang datang dengan kekayaan. Dan kamu ingin memastikan bahwa pasanganmu bersamamu karena alasan yang tepat. Penampilan memudar, tetapi nilai-nilai dan kecerdasan adalah yang bertahan. Baiklah, selanjutnya adalah kamu ingin berinvestasi ketika tidak ada orang lain yang berinvestasi. Pada dasarnya, jika kamu membeli saham atau kripto ketika semua orang membicarakannya dan ada banyak hype di sekitarnya, maka sudah lambat. Banyak keuntungan yang sudah terbangun dalam harga saat ini. Apa yang seharusnya kamu lakukan adalah membeli sesuatu ketika membelinya terasa membosankan. Artinya, jika kamu memberitahu temanmu bahwa kamu baru saja membeli banyak Bitcoin ketika harganya sekitar $19.000 pada tahun 2022, mereka tidak akan tertarik dan sedikit bingung mengapa kamu melakukannya. Tapi melihat kembali, itu akan menjadi waktu yang fantastis untuk membeli. Jadi ya, tidak hanya kamu harus berinvestasi lebih awal, tetapi kamu juga harus berinvestasi dalam hal-hal yang membosankan pada saat itu. Secara pribadi, aku akan mendapatkan lebih banyak uang jika aku melakukan ini. Sekarang aku membeli hal-hal ketika membosankan dan aku juga membeli seperti reksadana indeks dan reksadana. Hal-hal yang melacak seluruh S dan P500. Ini tidak seksi, tetapi secara historis, jika kamu melihat datanya, ini adalah langkah yang tepat. Saran berikutnya yang tidak biasa aku miliki untukmu adalah bergabung dengan gym yang sangat mahal. Aku tahu banyak orang akan mengkritikku ketika mengatakan ini, tetapi kamu seharusnya benar-benar mengeluarkan uang untuk gymmu, karena jenis orang yang akan kamu temui memiliki dampak besar pada pertumbuhan pribadimu serta koneksi bisnismu. Secara pribadi, aku membayar Rp5.400.000 per bulan untuk keanggotaan gym Equinoxku. Aku tahu ini terdengar sangat gila, tapi percayalah, aku juga berpikir itu gila. Tapi orang-orang, teman-teman, dan koneksi yang aku buat di Equinox jauh melebihi biaya keanggotaan gymku. Karena aku menghabiskan waktu yang cukup banyak di gym, sekitar Rp350.000 per hari. Aku pikir itu sebenarnya cukup masuk akal. Aku telah berada di semua jenis gym, LA Fitness, 24 Hour Fitness, Lifetime, Equinox, dan percayalah, lingkungan yang kamu masuki memiliki dampak besar. Itulah mengapa aku berpikir semua orang, jika bisa, harus mencoba untuk mengeluarkan uang untuk ini. Aku tahu ini adalah sesuatu yang tidak perlu. Ada banyak gym seharga Rp300.000 yang memberikan bobot yang sama dengan gym seharga Rp4.500.000. Aku jamin orang-orang yang kamu temui akan berada di level yang berbeda. Sekali lagi, jangan salahkan aku untuk ini. Aku dulu berpikir bahwa gym yang mahal itu bodoh, tetapi setelah aku benar-benar mengalami dan merasakan manfaatnya, sekarang ini hanya menjadi keputusan yang sangat jelas.
Oke, selanjutnya adalah kamu perlu sedikit egois. Aku tahu hari ini, terutama dengan budaya woke dan semua hal itu, umumnya dianggap buruk untuk bertindak demi kepentinganmu sendiri. Tetapi aku memberitahumu, kamu memang perlu sedikit egois karena kamu dan hanya kamu yang bertanggung jawab atas dirimu. Maksudku, hubungan kamu, pertemanan kamu, kemenangan dan kekalahan kamu, semuanya. Jika segala sesuatu yang kamu lakukan hanya untuk orang lain, maka kamu melakukan kerugian besar untuk dirimu sendiri. Misalnya, dalam hidupmu, orang tuaku ingin aku menjadi dokter. Aku tahu bahwa menjadi dokter itu hebat. Kamu membantu orang, dan dalam skala pekerjaan yang berbeda, menjadi dokter berarti kamu benar-benar melihat orang-orang yang kamu bantu, dan kamu benar-benar mempengaruhi hidup mereka kan. Bagiku, aku tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar ingin menjadi dokter. Aku bahkan tidak bisa melihat darah tanpa merasa mual. Jadi setelah aku tidak diterima di sekolah kedokteran, aku sedikit egois. Aku berpikir apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku. Dan apakah itu melibatkan kedokteran? Bagiku tidak. Saat itulah aku mulai melakukan banyak hal lain, mencoba membangun bisnisku, dan itu bagiku adalah titik balik besar dalam hidupku. Aku selamanya bersyukur bahwa aku memilih untuk melakukan itu. Itu benar-benar berkaitan dengan sedikit egois. Tidak melakukan sesuatu yang diinginkan orang lain untukku atau yang dipandang sangat baik dalam masyarakat. Baliknya, aku memilih untuk melakukan apa yang aku inginkan, dan aku berharap kamu bisa melakukan sesuatu seperti itu juga. Oke, selanjutnya adalah berhenti menjadi pelit. Untuk waktu yang lama, aku mungkin adalah orang paling hemat yang dikenal oleh teman-temanku. Sebenarnya itu sangat buruk. Aku memiliki banyak kecemasan tentang uang. Aku tidak pernah ingin mengeluarkan uang. Meskipun itu memiliki beberapa manfaat, aku pikir efek keseluruhannya pada usia 20-an membatasi pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan ini adalah, ya, jika kamu menghemat uang itu baik, tetapi pasti perlu ada keseimbangan. Aku akan mengatakan aku berada di ujung ekstrim, di mana aku selalu memikirkan tentang menghemat uang, dan aku menghabiskan lebih banyak energi mental untuk menghemat uang. Daripada benar-benar mencari cara untuk menghasilkan uang, misalnya aku akan menghabiskan 15 menit berkendara ke pom bensin yang berbeda untuk menghemat beberapa dolar untuk bensin. Ini membuatku stres, dan aku seharusnya tidak bisa menghabiskan energi itu untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting. Itu juga mengakibatkan, kamu tahu, berinvestasi lebih sedikit pada diriku sendiri, mengambil resiko yang lebih sedikit dengan uangku, dan secara keseluruhan menjadi sedikit lebih tidak menyenangkan untuk diajak bergaul karena betapa pelitnya aku. Jadi aku akan mengatakan bahwa jika kamu berada di usia 20-an atau 30-an atau apapun dan kamu pelit, ketahuilah ada beberapa bagian baik tentang itu, tapi kamu perlu menguranginya. Uang yang dihemat adalah uang yang tidak digunakan untuk menghasilkan uang. Dan ya, aku tahu banyak orang berkata, hemat uangmu, simpan di rekening bankmu, jangan lakukan apa-apa dengan itu. Investasikan apapun. Tetapi aku di sini untuk mengatakan bahwa kamu seharusnya tidak pelit. Pergilah keluar, gunakan uangmu untuk hal-hal, bersikap cerdas dengan itu. Dan aku jamin itu akan menghasilkan banyak keuntungan finansial positif untukmu. Oke, selanjutnya adalah berhenti bekerja keras, karena bekerja keras saja tidak akan membuatmu kaya. Itu akan memastikan bahwa kamu bekerja lebih banyak. Aku tahu ini karena aku memiliki banyak teman, dan aku tahu ada banyak pekerjaan di luar sana di mana kamu bisa bekerja sangat keras, tapi keuntungan finansialnya tidak ada. Aku bekerja untuk menghasilkan uang kan? Aku ingin bekerja sesedikit mungkin. Aku ingin bekerja dengan cerdas. Aku ingin pekerjaan itu membayar hidupku dan memungkinkanku melakukan hal-hal yang sebenarnya ingin aku lakukan. Sistem sekolah tradisional mengajarkan kita untuk bekerja keras dan bahwa setiap masukan kerja keras menghasilkan sejumlah keuntungan finansial yang baik, dan itu tidak benar. Itu agak benar sampai titik tertentu. Jadi jika kamu ingin benar-benar menjalani hidup yang tidak tradisional, tidak konvensional, yang luar biasa, kamu tidak selalu menukar waktumu dengan uang. Jika tujuanmu adalah untuk menjadi kaya, kamu perlu mencari cara untuk memutuskan hubungan antara waktu dan beberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Kamu tidak bisa mengetahui berapa tarif per jammu, karena itu berarti kamu menukar waktumu dengan uang. Ya, kamu bisa menjadi kaya, kamu tahu, menjadi dokter atau pengacara dengan bayaran tinggi, apapun itu. Tapi menurut pendapatku, kamu tidak akan pernah benar-benar kaya atau kaya karena kamu harus menukar waktumu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Hanya ada jumlah tertentu dari pengaruh yang bisa kamu miliki ketika kamu melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi aku berpikir prioritasmu harus mencari tahu bagaimana kamu bisa bekerja dengan sangat cerdas. Bagaimana kamu bisa menemukan keterampilan dengan bayaran tinggi, mengubahnya menjadi bisnis, dan memutuskan hubungan antara waktu dan beberapa banyak uang yang kamu bawa. Saran berikutnya adalah berhenti mendengarkan para teoritikus. Pada dasarnya ini adalah orang-orang dengan banyak saran, pengetahuan, atau gelar tetapi tanpa hasil nyata. Misalnya ini seperti seorang profesor di bisnis perguruan tinggi yang mengajarkan cara memulai bisnis, meskipun mereka sendiri belum pernah melakukannya. Ini sering terjadi dengan instruktur kebugaran yang tidak bugar
atau pelatih kehidupan yang belum menemukan jalan mereka. Ya, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang bisa kamu pilih untuk disewa atau didengarkan. Gimana ya? Memang masuk akal untuk bersikap selektif. Dan kamu seharusnya benar-benar bersikap selektif. Misalnya, jika jenis hidup yang aku jalani bukanlah sesuatu yang kamu inginkan, dan percayalah, aku pikir banyak orang tidak menginginkan hidupku, maka kamu seharusnya tidak mendengarkanku. Tetapi jika kamu melihat hidupku dan berpikir, oke, aku pikir itu cukup keren, aku ingin sesuatu yang seperti itu, atau apapun, maka ya, aku pikir ada beberapa manfaat dalam mendengarkan apa yang aku katakan, karena segala sesuatu yang aku bicarakan, aku lakukan sendiri atau aku benar-benar terapkan. Aku tidak mengatakan kamu tidak bisa belajar apa dari seseorang yang belum benar-benar melakukan hal-hal yang mereka ajarkan, tetapi aku pikir ada nuansa di dalamnya. Aku pikir ada bobot yang lebih sedikit pada informasi yang kamu pelajari dari seseorang yang benar-benar melakukannya. Saat ini informasi ada di mana-mana kan? Aku pikir kebanyakan orang akan lebih serius mengambil informasi jika itu datang dari seseorang yang telah melakukannya daripada seseorang yang hanya mempelajarinya. Nasihat selanjutnya yang ingin aku sampaikan adalah berhenti menggunakan kata K. Yang aku maksud dengan kata K adalah korban, karena aku rasa menjadi korban adalah hal terakhir yang harus dilakukan siapapun. Ketika kamu berperan sebagai korban, pada dasarnya yang kamu katakan kepada dunia adalah, aduh, ini bukan salahku dan aku tidak bertanggung jawab atas ini. Ini adalah hal termudah yang dapat dilakukan siapapun untuk membuat dirinya mereka merasa lebih baik tentang apapun. Dan aku mengerti mengapa banyak orang melakukannya. Aku bahkan pernah melakukannya di masa lalu. Tetapi hari ini aku secara aktif berpikir, Charlie, kamu tidak boleh menjadi korban. Karena begitu kamu berpikir kamu adalah korban, kamu sudah kalah. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa segala sesuatu tentang dirimu ada pada dirimu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidupmu. Bagaimana kamu melakukan sesuatu, apapun itu. Ya, pada dasarnya hapus saja kata ini dari kosakata kamu dan jauhi orang-orang yang seperti itu. Oke, selanjutnya, yang ingin aku sampaikan adalah cobalah terapi. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci banyak orang, terutama bagi mereka yang lebih alfa, seperti pengusaha, yang berpikir bahwa kamu harus mengambil semua emosi dan memasukkannya ke dalam toples, dan tidak pernah bicara tentang emosi atau berkomunikasi dan hal-hal seperti itu. Ketika aku memberitahu orang-orang bahwa aku menjalani terapi, aku telah melakukannya setiap minggu selama 2-3 tahun. Aku mendapat tanggapan beragam. Beberapa orang seperti, oke, kamu pasti mencoba memperbaiki sesuatu. Dan beberapa orang seperti, oh, itu sangat luar biasa. Ya, aku rasa secara keseluruhan banyak orang seperti, mengapa Charlie melakukan terapi? Sepertinya itu sesuatu yang harus atau ingin dia lakukan. Mereka benar dalam salah satu dari itu kan. Aku tidak benar-benar ingin melakukan terapi. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan aku keluar dari zona nyamanku. Tapi aku mengerti bahwa jika aku ingin menjadi lebih baik dalam sesuatu, terutama komunikasi dan emosi, hal-hal yang aku dibesarkan dengan tidak baik, aku perlu membicarakannya secara konsisten dan teratur. Jadi ya, semua terapiku itu tidak benar-benar mencoba memperbaiki sesuatu. Ini lebih proaktif. Aku pikir banyak orang harus mengambil pendekatan ini dalam hal merasa nyaman melakukan terapi. Aku jamin setiap orang yang menonton video ini memiliki banyak hal untuk diurai dalam hidup mereka. Ini bisa berupa trauma, emosi yang berbeda, ini bisa berupa situasi yang berbeda. Ada banyak hal yang kamu dapat pelajari tentang diri kamu hanya dengan berbicara dengan orang lain. Dan ya, aku tahu terapi bisa sangat mahal. Aku tahu aku berada dalam ruang istimewa untuk mampu membelinya. Tapi kamu bahkan dapat berbicara dengan ChatGPT sekarang. Kamu dapat melatih ChatGPT untuk menjadi terapis kamu. Ada banyak pilihan berbiaya rendah lainnya. Jadi aku sarankan jika ini adalah sesuatu yang ingin kamu tingkatkan, kamu hanya perlu melakukannya secara teratur. Cobalah beberapa jenis terapi. Nasihat tidak konvensional berikutnya yang akan aku miliki untuk kamu adalah untuk mengejar. Pada dasarnya, semakin sesuatu itu buruk, semakin baik untuk kamu. Kamu mungkin pernah mendengar kutipan ini sebelumnya, tapi keajaiban yang kamu cari pada dasarnya hanya dalam hal-hal yang kamu hindari. Alasan mengapa kita menghindari sesuatu adalah karena itu sulit, itu menyebalkan, dan itulah mengapa kita tidak melakukannya. Sebaliknya, kita mencoba mencari hal-hal yang lain. Kamu tahu, kurang menyakitkan, kurang menyebalkan, dan melakukan hal-hal itu sebagai gantinya. Tetapi itu pada dasarnya hanya penundaan, dan kamu melakukan itu untuk menghindari melakukan hal yang menyebalkan. Bekerja 3 jam berturut-turut dan bekerja mendalam itu menyebalkan, tetapi itu adalah sesuatu yang perlu kamu lakukan. Berlari 3 mil itu menyebalkan, tetapi itu bagus untuk kamu. Bagaimana aku suka melihatnya adalah semakin sesuatu itu buruk, semakin sedikit persentase orang yang benar-benar dapat melakukannya. Dan semakin sedikit orang yang benar-benar melakukan sesuatu, berarti bahwa jika kamu melakukan hal itu, kamu memiliki keuntungan besar. Itulah mengapa bagiku, aku suka mencari hal-hal yang mungkin tidak ingin dilakukan orang lain. Dan tahu, jika aku melakukannya, itu akan memungkinkanku menjalani kehidupan yang lebih tidak tradisional. Itu akan memberiku hasil yang tidak didapatkan kebanyakan orang hanya karena mereka tidak memiliki kemauan untuk memiliki masukan itu. Dan ya, itu tidak membuat perbedaan karena kebanyakan orang tidak akan melakukannya. Jadi tolong lakukan lebih banyak hal yang menyebalkan. Percayalah padaku, aku tidak pernah ingin masuk ke bak mandi es dan membuka diriku selama 3 menit. Tetapi aku tahu itu baik untukku, baik secara fisik maupun mental. Dan itulah mengapa aku melakukan
melakukannya. Jadi tolong lakukan lebih banyak hal yang menyebalkan. Selanjutnya, ini membutuhkan banyak waktu bagiku untuk menyadarinya. Tetapi kamu perlu menulis. Jika kamu tidak menulis sesuatu, kamu akan melupakannya. Aku mempelajari ini dengan cara yang sulit karena aku dulu membaca banyak buku. Aku tidak pernah membuat catatan. Aku menemukan bahwa ya, itu masih mempengaruhi pola pikir kamu yang bagus, tetapi sangat sulit untuk cara aktif mengingat fakta dan hal-hal yang kamu pelajari. Jadi sekarang, setiap kali aku mempelajari sesuatu yang menurutku penting, aku mengeluarkan teleponku dan aku memiliki aplikasi catatan. Dan aku benar-benar menulisnya. Setelah aku melakukan itu, setiap minggu atau lebih, aku akan menelusuri catatan itu, membaca ulang hal-hal itu. Itulah pada dasarnya bagaimana aku mengambil informasi dari belakang otakku. Hal-hal yang sangat penting yang telah aku pelajari dan menempatkannya di depan. Ketika mereka berada di depan, saat itulah kamu benar-benar dapat mengubahnya menjadi tindakan nyata. Terutama dengan jumlah informasi hari ini, kamu akan mempelajari banyak hal setiap hari. Tidak semua yang perlu kamu tulis, karena aku rasa tidak semuanya penting. Tetapi akan ada hal-hal yang benar-benar menonjol yang sebenarnya dapat berdampak pada hidupmu. Dan saat itulah aku sarankan untuk menuliskan hal-hal itu. Banyak orang akan mengatakan bahwa membuang-buang waktu untuk melakukan ini dan bahwa kamu sebenarnya tidak perlu melakukannya untuk mengingat sesuatu. Tapi tidak, aku pikir mereka sepenuhnya salah. Kamu perlu menuliskan sesuatu. Nasihat selanjutnya yang aku miliki untuk kamu adalah berhenti mengejar uang. Dan sebaliknya, kamu harus mengejar keterampilan. Ketika kamu berusia 20-an, mengejar uang berarti kamu memiliki motif yang salah untuk kaya. Ini lebih seperti hal jangka pendek dan kamu dapat melakukan hal-hal yang dapat menghasilkan uang. Tapi biasanya, hal-hal itu tidak berumur panjang. Mereka egois. Mereka tidak benar-benar menambah nilai terlalu banyak ke dunia. Dan ya, mereka hanya tidak berkelanjutan. Jadi aku pikir semua orang harus sangat menekankan pada pengerjaan keterampilan saat mereka masih muda daripada hanya mengejar uang. Apa yang telah aku pelajari adalah bahwa jika kamu mengejar keterampilan dan membangun banyak keterampilan hebat dan bernilai tinggi, potensi kamu untuk menghasilkan uang akan meroket. Kamu tidak perlu menjadi jutawan pada usia 23, 24, atau berapapun. Aku pikir orang-orang yang menjadi sangat kaya atau menjalani kehidupan yang sangat menarik menghabiskan usia 20-an mereka untuk mempelajari banyak hal yang berbeda, menjadi sangat baik dalam berbagai hal, dan kemudian mengambilnya, mengubahnya menjadi penciptaan nilai, dan melakukan penciptaan nilai itu dalam skala tertentu dengan bisnis atau perusahaan. Itulah cara mereka menjadi sangat kaya. Aku sebenarnya menghabiskan paruh pertama usia 20-an aku tidak menghasilkan uang. Alih-alih aku membangun banyak keterampilan. Ya, aku melakukan pekerjaan dan pekerjaan sampingan untuk menghasilkan uang pada saat itu. Tetapi hal terbaik yang aku dapatkan dari hal-hal itu sebenarnya adalah keterampilan yang aku pelajari. Dan itulah pada dasarnya yang memungkinkanku membangun bisnisku hari ini dan benar-benar mencapai kesuksesan finansial. Oke, jadi berbicara tentang keterampilan, nasihat selanjutnya berkaitan dengan satu keterampilan khusus yang menurutku perlu dipelajari semua orang. Aku pikir itu adalah keterampilan paling penting yang dapat kamu miliki. Keterampilan itu adalah pemasaran. Ini adalah keterampilan paling penting yang kebanyakan orang tidak mau pelajari atau hanya tidak pelajari secara umum. Tetapi berada di dunia kewirausahaan selama 10 tahun lebih terakhir sekarang, aku telah belajar bahwa pemasaran adalah keterampilan paling penting yang perlu kamu pelajari. Di pertengahan usia 20-anku, ketika aku mulai bisnis nyata pertamaku, itu adalah perusahaan pakaian yang akhirnya aku kehilangan banyak uang. Aku menghabiskan seluruh waktu untuk melakukan hal-hal yang ingin aku lakukan, seperti gambar, pakaian sebenarnya, pergi ke pabrik, dan mengerjakan situs webku, hal-hal semacam itu. Meskipun itu penting, tidak ada satupun dari mereka yang mendekati pemasaran. Itu satu-satunya hal yang tidak aku lakukan. Bisnis ini gagal hanya karena aku tidak memasarkan dengan benar. Aku tidak menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan pemasaran yang sebenarnya aku menghabiskannya untuk hal-hal yang lebih nyaman aku lakukan, tapi tidak benar-benar mendorongku. Yang kamu tahu dalam bisnis pakaian adalah mendapatkan penjualan. Jika kamu ingin memulai bisnis di satu titik dalam hidupmu, atau jika kamu sudah memiliki bisnis, pemasaran adalah hal terpenting yang akan kamu lakukan sebagai CEO. Siapapun dapat memiliki layanan yang baik, tetapi tidak semua orang benar-benar dapat memperoleh cukup klien di mana bisnis itu berkelanjutan dan berkembang. Jadi apa yang aku rekomendasikan adalah membaca banyak buku tentang pemasaran, memahami media sosial karena itu merupakan komponen besar dari pemasaran, dan pada dasarnya ambil selembar kertas dan tulis pemasaran sangat penting dan tempelkan di suatu tempat yang kamu lihat setiap hari. Aku pikir banyak orang akan mengatakan bahwa pemasaran itu penting, tetapi mereka tidak menekankan bahwa itu adalah hal terpenting yang perlu kamu lakukan. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan itu lagi. Aku tahu bahwa setiap bisnis yang aku lakukan, aku bertanggung jawab atas pemasaran, dan aku akan menghabiskan sebagian besar kekuatan otakku untuk benar-benar mencari cara untuk menempatkan layanan atau produkku, apapun itu, di depan orang lain. Nasihat terakhir yang aku miliki untuk kamu adalah mencuci otak diri kamu sendiri untuk mencintai kebugaran. Sekarang, jika kamu seorang pria dan kamu menonton video ini, aku pikir berada dalam kondisi fisik terbaik sangat penting. Ini hampir satu-satunya hal yang dapat kamu peroleh tanpa diberikan kepada kamu atau tanpa hanya membayar uang untuk itu, bukan? Dengan mobil atau barang-barang bagus, orang bisa
langsung membelinya. Mereka semua perlu benar-benar menukar darah, keringat, dan air mata untuk itu. Jika aku melihat seseorang dalam kondisi fisik terbaik, aku tahu pasti bahwa orang ini telah menginvestasikan banyak sumber daya, waktu, dan energi ke dalam tubuh mereka. Kamu tidak bisa membeli six pack, kamu tidak bisa membeli squat 315 pound. Ini adalah hal-hal yang benar-benar perlu kamu kerjakan, dan ada banyak nilai di dalamnya. Aku tahu bahwa kebugaran itu sulit, dan banyak orang tidak memprioritaskannya dalam hidup mereka. Realistisnya, tidak semua orang akan menikmati berolahraga secara alami. Jadi aku selalu menyuruh orang untuk melakukan apapun yang kamu bisa untuk mencuci otak diri kamu sendiri. Karena jika kamu dapat mencuci otak diri kamu sendiri untuk benar-benar mencintai kebugaran, kamu akan hidup lebih lama, terlihat lebih baik, merasa lebih baik, menjadi pemain yang lebih baik dalam segala hal yang kamu lakukan, dan lebih menghormati diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mencuci otak diri kamu sendiri akan berbeda untuk setiap orang yang menonton video ini. Aku akan mengatakan, kamu perlu berolahraga setidaknya 3 hingga 5 kali per minggu, dan itu harus merupakan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kardio. Dan kamu juga harus meregangkan tubuh, karena itu adalah sesuatu yang baru aku mulai lakukan belum lama ini. Dan aku sangat berharap aku sudah mulai melakukannya ketika aku masih di awal usia 20-an. Jadi ringkasnya, semua yang kita bicarakan dalam video ini sedikit berbeda dari apa yang dikatakan kebanyakan orang. Tapi jika kamu melakukan semua hal ini, hasil akhirnya adalah kamu yang lebih baik. Hal yang sangat penting dalam hidup yang telah aku pelajari adalah berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sebaliknya, bandingkan saja diri kamu dengan diri kamu sehari sebelumnya. Jika kamu melakukan ini, kamu akan memprioritaskan pertumbuhan diri kamu daripada hanya membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena ya, pada akhirnya, satu-satunya orang yang harus kamu lawan adalah diri kamu yang lama. Jika kamu dapat mengalahkan diri kamu yang lama setiap hari, kamu akan merasa lebih puas, menjadi lebih baik, dan ya, kamu mungkin hanya akan menjalani hidup yang lebih baik secara umum. Semua yang aku bicarakan juga membantu kamu menjadi lebih beruntung karena semua orang yang sangat kaya atau telah sukses telah menjadi sangat beruntung. Tetapi konsep keberuntungan dan dasar-dasar menjadi beruntung sebenarnya ada di tangan kamu sendiri. Kamu memegang kendali atas ini. Dan konsensus umum yang telah aku pelajari adalah bahwa semakin tidak konvensional kamu, semakin banyak keberuntungan ditempatkan dalam hidup kamu. Alasan mengapa kebanyakan orang tidak beruntung adalah karena mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak konvensional. Mereka melakukan hal-hal seperti orang lain. Dan ketika kamu melakukan hal-hal seperti orang lain, bagaimana kamu bisa berharap untuk menjadi beruntung? Aku harap video ini bermanfaat. Aku tahu kita bicara tentang banyak hal yang berbeda. Jadi aku mendorong kamu untuk mungkin mengambil buku catatan, menuliskan hal-hal ini, melihatnya setiap hari, dan mudah-mudahan ini dapat membuat kamu menjalani hidup yang lebih tidak konvensional. Aku tahu pengalaman dan nasihatku tidak untuk semua orang, tetapi aku tahu beberapa dari kamu yang menonton video ini benar-benar akan cocok dengan hal-hal yang harus aku katakan. Dan mudah-mudahan itu dapat mengarahkan hidup kamu ke jalan yang lebih tidak konvensional dan hanya memberi kamu lebih banyak kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Jika kamu mendapat nilai dari video ini, pastikan untuk meninggalkan komentar dan like video ini. Dan subscribe ke channel. Aku membuat banyak konten tentang kewirausahaan, pengembangan diri, keuangan, dan hal-hal seperti itu. Seluruh tujuanku adalah untuk membantu kamu menjalani hidup yang sukses secara finansial dan bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!